Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semua, mari kita mulai ngaji Mishkah dengan hadiah Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil malaikatil muqarrabin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'is salihin والمؤلفين والمصنفين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح سيد الطائفة الإمام الجنيد البغدادي وإلى روح حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وإلى روح الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي وإلى أرواح أولياء الله تعالى أصحاب الطرق المعتبر وإلى أرواح ولي صوم في أرض جاوة وتصلوا أسرارهم ونور ضرائحهم وعدم بركاتهم ونفعنا بعلومهم إلى أرواح العلماء الصالحين خصوصا مؤسس جمعية نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى وخصوصا إلى روح حضرة الشيخ هاشم أشعري وإلى روح عبد الرحمن واحد Gusdur وإلى روح Kiai Khalil Bangkalan Kiai Ma'sum Kiai Ali Ma'sum وسائر علمائنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا روح أبيك عبد الله رفاعي وروح أمي نياي سلامة وروح أمي نياي فاطمة غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ربي يسر وأعين. Kitab Mishkatul Anwar halaman 62 edisi Abdul Ala Afifi atau 77 dalam edisi Darul Minhaj, 77 Darul Minhaj, 62 edisi Abdul Ala Afifi. Musa'adatun ay hadhihi musa'adatun. Ini bantuan. Jadi inilah teknik Al-Ghazali dalam menulis ya. Jadi beliau itu berusaha untuk membuat tulisannya itu sejelas mungkin ya. Makanya saya selalu bilang Imam Ghazali di dalam hal menulis itu termasuk mungkin terbaik ya di antara para ulama pada era klasik ya. Ini termasuk yang punya strategi menulis ya yang luar biasa. Beliau sadar betul bahwa masalah yang diuraikan dalam kitab Mishkat ini itu abstrak ya, bikin ngeluh ya. Karena itu diusahakan sebisa mungkin oleh Al-Ghazali untuk dibuat menjadi mudah. Nah, salah satu cara beliau membuat mudah adalah membuat tamsil-tamsil atau tamsil-tamsil atau perlambang atau analogi-analogi. Nah, bukan hanya itu saja, beliau juga berusaha untuk membantu sebisa mungkin. Musa'adah di sini membantu mendekatkan lagi kepada kita masalah yang baru saja kita pelajari pada bab sebelumnya yang agak rumit ya. La ilaha illallah, la ilaha illahuwa, la huwa illahuwa ya. Dan seterusnya maqam fardaniyah dan seterusnya ya yang kemarin sudah kita baca. Nah, sekarang mau dijelaskan lagi, mau dibuat lebih mudah lagi untuk difahami oleh orang-orang awam. Jadi Al-Ghazali ini sadar betul bahwa dia berhadapan dengan pembaca yang
kemampuan memahaminya mungkin tidak semua tingkatannya tinggi ya, ada yang tingkatannya rendah dan menengah, dan beliau kasihan ya. Beliau mengerti bahwa ini tidak mudah, karena itu diusahakan untuk bisa difahami. Jadi ini pengarang yang sadar pembaca, itu Al-Ghazali itu. Pengarang yang ngerti betul bahwa pembacanya itu kira-kira paham atau enggak itu ya. Ini tiru pengarang seperti ini ya, pengarang yang sadar pembaca. Kan ada pengarang itu yang nulis saja nggak peduli pembacanya kira-kira paham atau enggak, pokoknya nulis saja itu. Saenake dhewe gitu. Akhirnya ya orang bisa kerepotan memahami tulisan dia karena dia tidak memikirkan pembacanya. Dia memikirkan dirinya sendiri. Dia meminta orang lain memahami dirinya. Nah, Al-Ghazali nggak begitu. Imam Ghazali itu tidak ngukur orang berdasarkan kemampuan dia, tapi dia mencoba untuk mengerti tingkat pengetahuan pembacanya itu. Musa'adatun, ay hadhihi musa'adatun, inilah bantuan ya. Nah, dalam edisi Darul Minhaj ada subtitlenya, fi mithalin yuqarribu ma'na kaunihi nuras samawati wal ardi. Fi mithalin, tentang contoh, analogi, tamsil, yuqarribu yang mendekatkan, tamsil ini makna kaunihi, pengertian bahwa Allah itu nuras samawati wal ardi, cahaya langit dan bumi. Diulang lagi ini ya. Ini kayak lagu ada refnya gitu, diulang terus supaya nyantol di kepala itu ya. La'allaka la tasmu. Mungkin engkau latasmu tidak bisa naik ila hadzal kalami, sampai memahami omongan yang rumit ini. Ya, latasmu tidak bisa naik ya. Ila hadzal kalami. Ini kalau dalam edisi Abdul Ala Afifi, la tasmu ila hadzal kalami bihimmatika. Kalau di edisi Darul Minhaj, la tasmu ila hadzal kalami nahmatuka ya. Nahmatuka. Kalau edisi Darul Minhaj maknanya begini, la tasmu tidak bisa naik ila hadzal kalami, kepada omongan ini, fa'ilnya la tasmu nahmatuka, keingintahuan kamu nggak akan nyampe. Mungkin kamu nggak nyampe nalar kamu sampai ke sini itu. Nah, kalau edisi Abdul Al-Afifi, la'allaka latasmu, mungkin tidak bisa naik engkau, jadi fa'ilnya itu engkau, ila hadzal kalami, kepada omongan ini, bihimmatika, dengan cita-cita kamu, dengan perhatian kamu ya. Saya lebih suka yang edisi Abdul Al-Afifi ini ya. Bal taksuru, bahkan kurang atau ya tidak nyampe duna dzirwatihi, sebelum sampai ke puncaknya kalam ini, himmatuka, cita-cita kamu ya, atau perhatian kamu. Jadi mungkin kamu tidak paham, karena itu fakhudh, maka ambillah ilaika kalimu, kalaman, keterangan, akraba, yang lebih dekat, ila fahmika, kepada pemahaman kamu, wa awfaqa, dan lebih cocok ya, lidhu'fika, kepada kelemahan pemahaman kamu. Sekarang saya kasih keterangan yang agak dikurangi derajat kesulitannya, diturunkan volumenya ya, supaya kamu bisa paham itu ya. Nah, sekarang diterangkan ini, wa'lam, dan ketahuilah, anna makna kaunihi, sesungguhnya pengertian bahwa Allah samawati wal ardi, cahaya langit dan bumi ya, ta'rifuhu, itu bisa mengerti engkau kepada makna binisbati, dengan cara dinisbahkan, dihubungkan ya, dikaitkan ila nuridz zahiril basari, kepada cahaya yang kelihatan, al-basari, yang bersifat mata, yang bisa diindera dengan mata. Jadi bayangkan cahaya Tuhan itu kamu bandingkan, meskipun tidak bisa dibandingkan karena cahaya Allah itu terlalu tinggi untuk dibandingkan dengan segala hal di luar Allah ya. Tetapi ini sekedar pemahaman ya, bandingkan dengan nur yang fisikal, yang material itu. Fa idza ra'aita, maka jika melihat engkau anwar rabi'i,
cahaya-cahaya pada masa musim semi. Wa khudratahu dan hijaunya musim semi, itu musim ketika pepohonan kembali daun-daunnya menjadi hijau semua, bunga-bunga bermekaran ya. Masalah contohnya fi dhiya'in nahari, pada terang siang hari. Falasta tasyukku, maka tidak ragu engkau fi annaka, sesungguhnya engkau tara, melihat engkau al-alwana, warna-warni ya, warna-warna yang berwarna-warni. Ini hanya bisa difahami kalau orang pernah hidup di daerah yang mengenal 4 musim ya. Sedangkan kalau pernah hidup di daerah 4 musim itu, begitu musim semi itu Masya Allah, itu dunia seperti bangun tidur. Alam itu seperti bangun tidur, karena pada masa musim dingin salju turun, itu semua pepohonan rontok daun-daunnya, ranggas, sehingga kelihatannya mati. Jadi alam itu seperti mati karena daun-daun rontok, bunga-bunga tidak bermekaran. Begitu musim semi ya, musim semi ya, bulan-bulan ini akhir musim semi ini ya, mulai dari bulan April, Mei ya, Maret, April, Mei sampai awal Juni, itu adalah bulan-bulan musim semi. Itu alam itu seperti bangun kembali dari tidur panjang selama musim dingin. Nah, ketika kau berada pada musim semi itu takjub betul itu. Warna-warni bebungaan, pepohonan dan seterusnya. Nah, kamu bayangkan kamu berada pada situasi itu. Wa rubbama dhananta, dan mungkin saja mengira engkau, annaka, sesungguhnya engkau, lasta, bukanlah engkau, tara, melihat engkau ma'al alwani, bersama warna-warna ini, ghairoha, selain warna-warna, selain alwan. Ketika jenengan melihat taman yang penuh dengan tamasya, pemandangan yang indah, matahari menyinari bumi dengan cahaya yang indah sekali ya, itu kan semua tumbuh-tumbuhan kelihatan itu. Nah, jenengan camkan, waktu jenengan lihat pepohonan bunga, itu seringkali, saya kira selalu begitu ya, orang itu pasti tidak sadar bahwa ada cahaya, karena yang nampak kelihatan di depan mata itu ya bunga, warna-warna bebungaan itu. Cahaya itu dia abaikan, seolah-olah tidak ada itu, karena memang cahaya kan nggak kelihatan. Yang kelihatan ya pohon indah, dedaunan, bunga-bungaan, rumput, dan seterusnya. Jadi cahaya tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah objek-objek yang tampak karena cahaya. Cahayanya sendiri nggak kelihatan itu. Nah, mari kita ikuti cara berpikirnya Al-Ghazali untuk menerangkan perlambang tentang nur Allah ini ya. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, taqulu, mungkin mengatakan engkau, lastu ara, tidak melihat aku, ma'al khudrati, bersama hijau pepohonan ini, daun-daun, ghairal khudrati, kecuali hijau-hijauan. Saya nggak lihat apa-apa kok, ya saya lihat ya daun-daun yang hijau ini ya. Walaqad asar, dan sungguh ngotot ya, atau ngotot ala hadza, terhadap keyakinan ini, kaumun, sekelompok orang. Faza'amu, maka mengira orang-orang ini, annan nura, sesungguhnya cahaya itu la makna lahu, tidak ada makna bagi cahaya ini. Ini ada orang-orang yang saking terbukaunya dengan pepohonan, bungaan, dedaunan dan seterusnya, dengan taman yang indah itu, dia mengira cahaya nggak penting. Yang penting adalah indahnya taman itu. Cahaya nggak penting. Ada sebagian orang yang begitu, karena terbukau dengan objek, lupa kepada cahaya yang membuat objek itu jadi tampak itu. Wa annahu, dan dia ngotot juga, wa annahu, sesungguhnya cahaya, atau sesungguhnya keadaan berikut ini, dhamir sya'an, laisa, tidak ada ma'al alwani, bersama warna-warna, ghairul alwani, selain warna-warna. Nggak ada
Selain warna-warna nggak ada. Yang ada ya pepohonan dan daun-daunan dan bebungaan itu. Fa'angkaru maka menolak, menyangkal kaum tadi wujudan nuri, adanya cahaya. Padahal, nah ini harus distabilo ini. Ma'annahu, padahal sesungguhnya cahaya itu adalah azharul asya'i, atau azharul asya'a juga bisa dibaca dengan dua kemungkinan. Ma'annahu azharul asya'a, sesungguhnya cahaya ini menampakkan cahaya al asya'a, segala sesuatu. Yang membuat sesuatu itu kelihatan itu cahaya. Nggak ada cahaya itu nggak kelihatan. Atau dimaknai juga ma'annahu, sesungguhnya cahaya azharul asya'i, sesuatu yang paling nampak tapi tidak kelihatan. Saking nampaknya nggak kelihatan itu. Wa kaifala, bagaimana tidak, wabi dan dengan atau karena cahaya ini tazharul asya'u, menjadi nampak al asya'u, barang-barang ya. Wa huwallazi, dan cahaya ini adalah allazi yubsar, bisa dilihat fi nafsi, di dalam dirinya cahaya ini. Jadi kan bisa cahaya wa yubsar, dan bisa dilihat bihi dengan cahaya ini ghairuhu, selain cahaya, kama seperti keterangan sabako yang sudah terdahulu keterangan ini. Orang ini nggak sadar bahwa cahaya itu ada. Dia mengira yang ada ya hanya objek-objek itu ya. Taman indah, pepohonan dan seterusnya. Nah, sampai kemudian sampailah asar waktu maghrib, saatnya matahari tenggelam, baru dia sadar. Lakin inda ghurubi syamsi, tetapi ketika terbenamnya matahari ya, wa ghaibatis siraji, dan tidak adanya apa itu, atau hilangnya lampu, ketika lampu tidak ada ya, wa wuqu'i dhilli, dan jatuhnya bayang-bayang, ketika ada bayang-bayang ya, ada sesuatu yang menghalangi cahaya ya, adraku, maka bisa memahami kaum orang-orang tadi itu tafriqatan daruriyatan, perbedaan yang niscaya. Dia bisa membedakan antara hari itu ada matahari sehingga kelihatan keindahan alam itu, dan ketika matahari tidak ada baru dia ngeh itu. Ketika matahari tidak ada baru dia ngeh, oh iya betul ya, kalau nggak ada cahaya ya taman ini nggak bisa dilihat. Pada saat taman itu kelihatan terang benderang siang hari, cahaya melimpah ruah ya, dia mengira cahaya itu nggak penting itu. Cahaya nggak penting. Jadi dia baru tahu perbedaan baina mahallil dhilli, antara tempat yang terkena bayang-bayang ya, yang gelap maksudnya, wa baina mauqi'iz dhiya'i, dan antara tempat yang menjadi tempatnya cahaya. Fa'tarafu, maka mengakuilah orang-orang ini bi anna nur, sesungguhnya cahaya itu adalah maknan, sesuatu yang berupa pengertian. Maknan itu artinya sesuatu yang abstrak, pengertian yang ada di kepala ya. Jadi kalau maknan itu pengertian, kalau benda yang kelihatan di depan kita ini namanya barang ya, namanya sesuatu yang kelihatan ya. Maknan itu adalah pengertian ya. Misalnya angka 1 itu pengertian, karena angka 1 itu gagasan ya. Angka itu tidak bisa dilihat, dia merupakan makna pengertian yang ada di kepala. Adapun simbol angka 1 itu ya, itu bukan angka, itu adalah representasi dari angka, wakil angka, angka yang diwujudkan dalam bentuk, yaitu bentuk tulisan angka 1 itu. Tetapi angka bukan itu, dia hanya penunjuk terhadap makna yang ada di kepala ya. Jadi bedakan antara simbol angka dengan angka. Angka sendiri tidak bisa dilihat ya. Angka itu tidak bisa dilihat ya. Itulah makna. Jadi cahaya itu adalah makna wara al-alwani, yang dibalik segala warna-warna itu ya. Yudriku, yang yang bisa, atau yudraku, yang bisa
pahami makna ini ma'al alwani bersama warna-warna. Hatta ka'annahu, sehingga seolah-olah makna ini atau cahaya ini ya, li syiddatin zilaihi, karena sangat cemerlangnya, saking terang benderangnya cahaya ini, la yudraku, tidak bisa dilihat cahaya itu. Jadi sesuatu itu kalau terlalu nampak malah tidak nampak itu. Ya. Ini aneh ini ya. Manusia itu seringkali tidak menyadari sesuatu yang hadir melok-melok di sampingnya, yang dalam bahasa Inggris itu disebut dengan elephant in the room ya. Gajah dalam ruangan. Jadi ada gajah di ruangan. Namanya ruangan itu kan sempit pasti kan, ya sebesar-besarnya ruangan berapa sih. Di ruangan itu ada gajah, tapi orang nggak tahu. Jadi ada gejala mental dalam diri manusia yang disebut dengan gejala elephant in the room ya. Yaitu gajah di ruangan. Artinya apa? Orang seringkali tidak menyadari sesuatu yang jembleger, gede banget di depan matanya, itu nggak sadar dia. Tetapi sesuatu yang kecil, yang jauh, itu malah dia sadar itu. Itu salah satu trik apa ya? Trik di dalam pikiran manusia. Itu adalah tipuan pikiran itu ya. Ada peribahasanya. Iya, ada peribahasanya itu ya. Jadi ya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan itu. Jadi itu tipuan mental, tipuan pikiran ya. Itu adalah gejala yang umum pada semua orang. Jadi sesuatu yang begitu nampak di depan kita malah kita nggak menyadari, begitu barang-barang yang kecil jauh dari kita malah kita sadar itu. Cahaya itu begitu terang benderangnya di depan mata kita, yang membuat pemandangan taman yang indah itu menjadi bisa dilihat. Kita tidak menyadari itu. Yang kita sadari ya hanya bunga, pohon, dedaunan, rumput, dan hal-hal yang lain. Walisyiddati zuhuri, dan karena begitu nampaknya cahaya ini, yakhfa, menjadi samarlah cahaya itu atau makna itu ya. Bahkan waqad yakunu, kadang-kadang az-zuhuru, penampakan atau kenampakan atau penampakan, sababal khafai, adalah sebabnya ketidaknampakan atau kesamaran. Sesuatu yang nampak itu justru membuat dia menjadi nggak nampak itu. Ajaib kan ya? Jadi sesuatu tidak nampak justru karena dia nampak. Karena dia hadir malah tidak terasa kehadirannya. Ada kan orang-orang itu yang ya hadir di sekitar kita, tapi kita nggak merasakan kehadirannya. Padahal ya di samping kita sendiri loh. Jadi ada sesuatu itu tidak kelihatan justru karena kelihatan. Wa qad yakunu dzuhuru sababal khafai. Wasyai'u, dan sesuatu, ini kaidah penting ini ya. Wasyai'u, dan sesuatu, segala sesuatu itu idza jawaza, ketika melewati sesuatu ini haddahu, batasnya sesuatu, ina akasa, maka menjadi terbaliklah sesuatu ini ala diddihi, terhadap lawannya sesuatu itu. Sesuatu itu kalau sudah melewati batas ya, crossing the limit, itu malah justru menjadi kebalikan. Kalau cahaya itu terlalu terang benderang, malah menimbulkan efek itu silau. Kita malah nggak melihat. Sesuatu itu kalau kebanyakan justru efeknya malah kebalikannya. Jadi begitulah ya. Itu sesuatu yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, saya kira. Nah ini semua ini analogi ini. Ini adalah contoh ya. Ini adalah analogi ya. Ya, mari kita teruskan ya. Jadi fa idza arafta, maka jika mengetahui engkau hadza, analogi ini ya, fa'alam, maka ketahuilah anna arbabal basairi, sesungguhnya orang-orang yang memiliki ketajaman mata batin. Ini istilah yang
kunci di dalam kitab Mishkat ini ya, arbabul basair, orang-orang yang mempunyai mata atau ketajaman mata hati ya. Orang-orang seperti ini mara'au, tidak melihat syai'an sesuatu pun ya. Mara'au, tidak melihat mereka ini syai'an sedikit pun atau sesuatu pun, illa ra'au, kecuali melihat mereka Allah ma'ahu, bersama sesuatu itu. Orang yang arbabul basair, kategorinya arbabul basair ya, itu ketika dia melihat segala sesuatu, itu langsung dia melihat juga Allah di dalam sesuatu itu atau bersama sesuatu itu. Dimanapun dia melihat barang, di sampingnya ada Allah, atau di balik barang itu, di balik benda itu, di balik gejala itu misalnya, itu ada Allah di situ ya. Wa rubbama zada, bukan hanya itu saja, ada orang yang lebih ekstrim lagi karena pengalaman rohaninya lebih dalam ya. Wa rubbama zada, dan mungkin saja menambahkan ala hadza, terhadap ungkapan ini, ba'dhum, sebagian dari arbabul basair yang tingkatannya lebih tinggi. Faqala, maka mengatakan ba'dhum, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Oh, ini lebih dalam lagi ini ya. Mari tidak melihat aku syai'an sedikit pun illa ra'aitu, kecuali melihat aku Allah qablahu, sebelum sesuatu itu. Jadi kalau yang tingkatan sebelumnya tadi itu, jadi ini dua-duanya arbabul basair, orang yang punya ketajaman mata hati. Cuma yang kategori pertama itu kategorinya adalah ketika dia melihat sesuatu itu langsung bersama sesuatu itu, dia melihat Allah juga di baliknya atau di sampingnya. Artinya kesadaran tentang kehadiran Allah itu muncul ketika dia melihat sesuatu itu. Ada yang punya kesadaran jauh lebih dalam lagi. Ketika dia melihat sesuatu itu, sebelum dia menyadari sesuatu itu, dia sudah menyadari Allah sebelumnya. Jadi dia melihat Allah sebelum dia melihat sesuatu. Meskipun mungkin bedanya itu ya tipis sekali ya, karena kan melihat sesuatu langsung melihat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat sesuatu sebelum melihat, dia sudah melihat Allah dulu. Cuma jedanya itu tipis banget ya. Nanti diterangkan seperti jeda antara benda dengan bayang-bayangnya. Misalnya handphone saya ini. Handphone ini kalau terkena sinar akan menimbulkan bayang-bayang. Secara akal, secara mental ya, kita bisa tahu bahwa bayang-bayang itu kedudukannya, urut-urutannya itu setelah barang ini. Handphone dulu, baru ada bayang-bayang. Itu urutan-urutan di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Jadi urutan-urutan mental, itu artinya kita membayangkan bahwa handphone ada dulu, baru bayang-bayang ada. Tetapi di dalam kenyataannya, itu kan nggak bisa dipisahkan. Ada handphone, ya ada bayang-bayang. Kehadiran bayang-bayang dan handphone itu ya serentak bareng. Tidak bisa handphone dulu, terus sekian sekian detik baru muncul bayang-bayangnya. Kan nggak begitu, ya bareng aja, spontan. Cuma secara mental, secara pikiran, kita bisa tahu handphone ada dulu, bayang-bayangnya ada kemudian. Cuma kemudiannya itu bukan berarti jeda sekian detik ya. Nah, begitulah gambarannya orang yang melihat sesuatu. Sebelum melihat sesuatu, dia sudah melihat Allah dulu. Nah, cuma jedanya itu ya mungkin bareng-bareng, cuma Allah lebih dulu sebelum sesuatu itu gitu loh ya. Ini adalah arbabul basair yang punya kesadaran yang jauh lebih tinggi ya. Jadi sebelum melihat sesuatu, dia sudah melihat Allah dulu. Kenapa? Karena sesuatu itu tidak mungkin. Urutannya itu kan Allah dulu baru sesuatu. Karena segala sesuatu itu makhluk itu bayang-bayangnya Allah. Seperti handphone itu melahirkan bayang-bayang. Jadi Allah dulu ada, baru bayang-bayangnya ada gitu ya.
Karena itu ketika kita melihat sesuatu, sebelum sesuatu kita lihat, kita sudah melihat Allah dulu. Tapi ini kesadaran ya, kesadaran itu. Li'anna minhum, karena sesungguhnya sebagian dari arbabul basair, man ada sebagian orang yaral asya'a, yang bisa melihat sesuatu bihi karena Allah. Jadi bedakan ya, ada orang yang melihat Allah karena melihat sesuatu. Ini tingkat yang lebih rendah. Tingkat yang lebih tinggi, dia tidak bisa melihat sesuatu kalau tidak melihat Allah. Agak ngeluh ya, oke, tak ulangi lagi. Tingkat yang rendah ya, itu adalah orang-orang yang bisa melihat Allah setelah melihat sesuatu. Jadi melihat makhluk ini, baru setelah melihat makhluk, dia bisa melihat Allah. Nah, itu tingkat dasar atau tingkat pertama. Di atasnya itu adalah ada tingkat yang lebih tinggi, yaitu orang-orang yang tidak bisa melihat sesuatu kalau tidak melihat Allah dulu. Jadi Allah lah yang memungkinkan sesuatu itu bisa dilihat. Sebagaimana dalam contoh tadi itu, musim semi, jenengan lihat barang-barang pemandangan indah di taman ya. Ada orang-orang yang punya kesadaran bahwa saya tidak bisa melihat keindahan taman ini kalau saya tidak melihat cahaya dulu. Jadi dia menyadari betul cahaya itu lebih penting kedudukannya daripada pemandangan ini. Karena pemandangan ini tanpa ada cahaya tidak bisa dilihat. Ya. Ada orang yang kesadarannya lebih rendah, dia baru menyimpulkan atau menyadari adanya cahaya setelah melihat taman-taman ini, melihat keindahan taman itu. Itu seperti definisi ihsan dalam hadis Jibril yang terkenal itu kan. Ihsan yang tingkat tinggi itu kan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Jenengan itu ngibadah seolah-olah melihat Allah. Itu tingkat yang tinggi sekali. Kalau nggak bisa, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kamu nggak bisa lihat Allah, kamu punya kesadaran Allah melihat kamu. Tingkat yang pertama itu kamu yang aktif melihat Allah. Tingkat kedua, kamu pasif, kamu dilihat oleh Allah. Dua-duanya ihsan, dua-duanya tasawuf ya. Cuma tasawuf yang tinggi itu jenengan saking dalamnya kesadaran fardaniyah atau ketuhanan kamu melihat Allah. Kalau tingkat yang lebih rendah sedikit, ya, tingkat ihsan yang lebih rendah sedikit, jenengan tidak bisa sampai melihat Allah. Jenengan hanya mampu menyadari Allah melihat sampean gitu. Nah, ini sama dengan ini. Jadi ada orang yang melihat Allah setelah melihat sesuatu, itu tingkat yang lebih rendah. Yang lebih tinggi, jenengan tidak bisa melihat sesuatu tanpa melihat Allah dulu. Jadi Allah menjadi penyebab bisa dilihatnya segala sesuatu itu ya. Wa minhum man yaral asya'a fayarahu bil asya'i ya. Wa minhum, dan sebagian dari arbabul basair, man orang yaro yang bisa melihat al asya'a, sesuatu, barang-barang. Kemudian setelah dia melihat barang-barang, fayarahu, maka kemudian bisa melihat orang ini kepada Allah bil asya'i, karena sesuatu itu. Jadi ada dua kategori ini ya. Orang yang tidak bisa melihat sesuatu kalau tidak melihat Allah dulu. Yang kedua, yang lebih rendah, dia baru melihat Allah setelah melihat sesuatu ya. Wa ilal awwali, dan kepada pengertian yang pertama, al isyaratu isyarah, referensi, ditunjuk biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahidun. Apakah tidak cukup birabbika terhadap Tuhanmu ya. Annahu, sesungguhnya Tuhanmu, ala kulli syai'in syahidun, sebagai saksi atas segala sesuatu. Ini adalah ayat yang menunjukkan tadi itu tingkatan kesadaran yang lebih tinggi. Allah itulah saksi segala sesuatu. Dalam pengertian Allah itulah yang membuat segala sesuatu bisa terlihat. Seperti contoh di dalam musim semi tadi, cahaya itulah yang memungkinkan keindahan taman bisa dilihat.
Allah lah yang memungkinkan keindahan dunia ini bisa tampak, bisa wujud ya. Itu dalil apa? Pengalaman arbabul basair tingkat pertama ya. Wa ila tsani, dan kepada pengalaman kedua al-isyaratu isyarah biqaulihi dengan firman Allah taala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ya. Akan menunjukkan aku Allahim kepada orang-orang itu ayatina, ayat-ayatku, tanda-tandaku fil afaqi, di dalam seluruh penjuru alam raya ini ya. Jadi Allah itu bisa kesadaran kita tentang Allah itu bisa ditempuh dengan dua jalan ya. Jenengan menyadari kehadiran Allah, setelah itu menyadari kehadiran yang lain-lain makhluknya ini yang tingkat paling tinggi. Yang kedua, jenengan itu menyadari kehadiran Allah setelah jenengan melihat segala sesuatu ya. Jadi yang pertama itu kira-kira kalau di dalam logika itu disebut dengan metode deduktif ya. Yang kedua itu adalah induktif. Induktif itu kan jenengan melihat data ya, survei dulu, data dikumpulkan, kemudian dicari polanya, kemudian baru ketemu, oh ini maknanya. Itu namanya metode induktif ya. Jenengan kumpulkan dulu data-data yang terserak di mana-mana, kemudian setelah data dikumpulkan, ditabulasi, dicari polanya, baru disimpulkan. Oh ini berarti maknanya ini ada gejala begini. Itu namanya metode induktif. Itu sama dengan orang yang melihat Allah setelah melihat sesuatu. Ya. Jadi dia membuktikan adanya Allah melalui adanya segala sesuatu ini. Dalam bahasa ilmu kalam disebut dengan al-istidlal bisyahid alal ghaib. Ya. Jadi menunjukkan atau membuktikan adanya Allah melalui ciptaannya ya. Membuktikan adanya Allah melalui ciptaannya. Jadi jenengan membuktikan adanya Allah ini dari bawah. Jadi bukan top down tapi bottom up, dari bawah naik ke atas ya. Dimulai dari ciptaannya ini, semua ini setelah jenengan renungkan ini tidak mungkin ciptaan-ciptaan yang seperti ini hadir begitu saja di alam raya ini tanpa ada penciptanya. Jadi dari bawah jenengan naik. Itu namanya induktif ya. Kalau yang pertama deduktif, jenengan menyadari Allah, lalu setelah jenengan menyadari Allah, jenengan menyadari adanya makhluknya ini dari atas ke bawah, top down ya. Itu namanya deduktif itu. Fal awwalu, maka yang pertama itu adalah orang yang kategori pertama tadi itu sahibu musyahadatin, orang yang memiliki pengalaman penyaksian. Dan itulah tingkat paling tinggi. Jenengan menyaksikan Allah baru menyaksikan makhluk-makhluknya. Menyaksikan cahaya baru menyaksikan keindahan taman. Wathani, dan yang kedua adalah sahibul istidlali, orang yang memiliki istidlal ya. Tadi itu induksi ya, mencari dalil alaihi kepada Allah. Jenengan melihat makhluk-makhluk ini baru kemudian berkesimpulan, oh makhluk-makhluk ini menandakan adanya pencipta ya. Itu namanya istidlal. Jadi mengambil dalil menunjukkan adanya Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Jadi ada dua golongan ya, ada orang yang musyahadah, ada orang yang istidlal. Orang yang musyahadah itu jalan mengetahui Allahnya ya. Jalannya mengetahui Allah itu melalui dzauq, melalui rasa. Inilah jalan para sufi-sufi. Para sufi-sufi itu membuktikan adanya Allah itu bukan melalui alam raya ini, tapi melalui pengalaman langsung, menyaksikan langsung dengan mata batinnya. Karena itu kalau jenengan puasa yang lalu ya kita ngaji Al-Munqidh minadh Dhalal, di sana Imam Ghazali mengatakan bahwa setelah beliau ini kan diceritakan dalam kitab Al-Munqidh minadh Dhalal, ini buku autobiografinya Al-Ghazali ya.
Ini jarang ada ulama nulis autobiografi ini. Jadi ini salah satu autobiografi yang langka yang ditulis oleh ulama klasik. Al-Ghazali menceritakan perjalanan spiritualnya. Dia belajar ilmu kalam untuk mencari kebenaran, nggak puas. Dia belajar ilmu falsafah, filsafat, tidak puas. Ya. Semua dicobain itu. Belajar ilmu ini, kepinginnya itu ingin mencari kepastian, ya. Kebenaran yang solid, yang fondasinya nggak tergoyahkan. Akhirnya beliau berkesimpulan bahwa kebenaran yang kokoh itu hanya bisa ditempuh dengan jalan kaum sufi. Yang itu adalah apa? Pengalaman langsung, musyahadah itu. Musyahadah itu kan kayak jenengan melihat peristiwa, tidak melalui kisah atau ceritanya orang lain, jarene, enggak. Jenengan langsung melihat sendiri itu. Nah, orang yang melihat langsung itu keyakinannya mantap sekali dibandingkan dengan orang yang hanya mendapatkan kabar dari orang lain. Apalagi kabar dari medsos itu nggak bisa dipercaya itu ya. Ini langsung menyaksikan, makanya musyahadah. Makanya para sufi-sufi itu mereka itu yakin betul adanya Allah itu. Karena apa? Lihat langsung dengan mata batinnya itu. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang membuktikan adanya Allah melalui penalaran ya. Jadi lihat alam raya ini, makhluk-makhluk ini dinalar, dipikir ya. Kemudian disimpulkan, oh berarti ini nggak bisa ini. Alam yang begini teratur dengan apa ya? Dengan keteraturan yang begitu presisinya tinggi sekali, ketepatannya tinggi sekali ya. Itu kan yang disebut dengan dalam fisika modern disebut dengan fine tuning apa ya. Fine tuning itu misalnya ya segala sesuatu itu ukurannya tepat sekali, dan kalau dia geseh sedikit, geseh itu apa? Meleset sedikit, udah rusak itu, hancur. Misalnya letak atau lokasi bumi terhadap matahari itu begitu terlalu dekat sedikit atau terlalu jauh sedikit, itu bisa mengubah konstelasi. Begitu terlalu dekat sedikit, itu panasnya makin tambah, udah terjadi pemanasan global dan yang lain-lain, rusak ekosistem. Atau terlalu jauh sedikit akan menjadi dingin bumi ini dan ya menimbulkan kerusakan juga. Jadi kehidupan ini muncul di bumi karena letak bumi yang begitu finely tuned, begitu apa ya, letaknya itu begitu rupa sehingga persis pada posisi yang memungkinkan semuanya itu bisa muncul kehidupan ini karena tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dan fine tuning ini itu ada semua fenomena alam ya. Jangan lihat dimanapun, itu yang disebut dengan fine tuning itu ada di mana-mana. Ya meskipun orang yang ateis dan tidak percaya Tuhan nggak percaya itu fine tuning itu nggak ada itu. Yang ada ya fenomena ini, ya nggak apa-apa, jangan nggak percaya ya nggak apa-apa itu. Kalau orang nggak percaya seperti itu ya sudah, kita mengikuti istilahnya Al-Ghazali itu, ya'lamuhu man ya'lamuhu wa yajhaluhu man yajhaluhu. Yang tahu, yang nyandak pikirannya percaya, yang nggak nyandak ya sudah, nggak usah dipanjang-panjangkan, nggak usah Jadi begitu. Jadi orang yang pertama ini musyahadah, yang kedua adalah istidlal. Wal awwalu, dan orang yang pertama atau makom pertama ini adalah darajatus siddiqina. Derajatnya orang-orang siddiqin, orang yang percaya karena pengalaman langsung, melihat langsung, itu siddiqin itu ya. Wathani, dan yang kedua adalah darajatul ulama irrasihina, derajatnya para ulama yang dalam pengetahuan penalarannya, pengetahuan rasionalnya. Yang pertama siddiqin itu zaukun ya, rasa. Yang kedua ulama urrasihun itu ulama yang memakai penalaran. Dua-duanya arbabul basair. Dua-duanya arbabul basair, orang-orang yang punya mata hati,
mata batin yang tajam ya. Walaisa ba'dahuma, dan tidak ada selain dua derajat ini illa darajatul ghafilin mahjubina, kecuali derajatnya orang-orang yang lupa akan adanya cahaya, terpukau kepada taman, lupa pada cahaya. Al-mahjubina, yang terhalang dari Allah itu. Jadi ada orang-orang yang melihat alam raya ini lalu tidak bisa melihat Allah. Itu orang-orang seperti ini, itu seperti orang yang tadi itu, contoh taman itu. Orang yang ngengkel, ngotot, mengingkari adanya cahaya. Karena apa? Saya tidak lihat cahaya. Yang saya lihat ya pohon, ya daun, ya bunga, ya rumput, ya tanah, ya rumah, ya jalan, ya mobil. Itu yang saya lihat. Saya nggak lihat cahaya. Ngotot dia. Kenapa? Nggak ada, mana cahaya itu. Yang ada ya benda-benda. Nah, orang yang bersikap seperti ini adalah contoh orang yang mengingkari adanya Allah. Karena apa? Karena yaitu dia tidak percaya sesuatu yang tidak dilihat. Dia hanya percaya berdasarkan penglihatannya saja. Yang saya lihat hanya taman kok, nggak ada cahaya. Saya nggak percaya cahaya. Yang saya lihat itu ya alam raya ini, alam materi ini. Di luar alam materi nggak ada alam yang lain. Alam rohani itu nggak ada itu. Ya udah, alam ini saja. Nah, ini namanya orang-orang yang pandangan hidupnya atau pandangan kosmologinya atau paradigmanya ya, itu paradigma materialistik ya. Dia hanya percaya sesuatu yang bisa dilihat. Yang dia tidak bisa lihat, dia ingkari itu, dia sangkal itu. Persis dengan contoh orang yang pergi ke taman, mengingkari adanya cahaya, hanya percaya benda-benda yang kelihatan di depan matanya. Nah, ngaji Mishkat berhenti di sini dulu, tapi sebelum berhenti saya terangkan keterangan yang ada setelahnya supaya jenengan ngerti perspektifnya ya. Nah, orang yang tadi itu dalam contoh taman itu kan orang ini kemudian bisa sadar bahwa dia keliru kalau sore hari matahari tenggelam, baru dia sadar, oh iya ya, ini kalau nggak ada cahaya saya nggak bisa lihat. Akhirnya dia sadar, percaya adanya cahaya. Ketika siang hari dia nggak percaya. Jadi orang ini pada saat siang hari pandangannya materialistik. Dia hanya percaya yang kelihatan saja. Begitu sore hari matahari tenggelam, dia sadar materialisme keliru. Dia baru sadar, oh di balik yang materi ada yang immateri. Tapi itu terjadi setelah cahaya hilang. Lah kalau Allah kan nggak mungkin seperti matahari itu, Allah kemudian tenggelam. Ya kalau Allah tidak ada ya sudah selesai, nggak ada barang-barang ini. Makanya contoh tentang orang di taman tadi itu tidak persis dengan keadaan hubungan kita dengan Allah. Karena kalau manusia dengan Allah itu lain hubungannya, karena Allah tidak bisa dibayangkan seperti matahari tenggelam. Karena begitu Allah tenggelam nggak ada ya selesai, nggak ada lagi ini. Kita sendiri nggak ada. Tapi kalau matahari tenggelam kan taman masih ada, bunga masih ada, pepohonan masih ada. Jadi tenggelamnya matahari tidak menghilangkan objek-objek benda-benda ini. Tapi kalau tenggelamnya matahari yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu berarti ya segala sesuatu musnah. Kita nggak bisa lagi bicara tentang sesuatu karena nggak ada Allah ya nggak ada sesuatu itu. Jadi itulah beda mendasarnya antara contoh taman tadi itu dengan contoh orang yang tidak tahu Allah, padahal Allah itu melok-melok gamblang di depan matanya. Ya. Itu beda sekali itu. Jadi ya karena Allah nggak mungkin dibayangkan tidak ada itu. Makanya kalau ada orang tidak percaya adanya Allah, adanya Tuhan, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain itu. Jenengan kasih dalil apapun ya susah. Karena apa? Karena tidak ada, bagi Allah itu tidak ada sore hari, tidak ada matahari tenggelam yang membuat orang sadar. Nggak ada itu.
Karena Allah tenggelam ya selesai wujud ini ya. Jadi ya akhirnya iman itu memang pada akhirnya ada unsur hidayah memang. Gak bisa tidak itu. Hidayah itu apa? Nur, cahaya yang dilemparkan Allah ke dalam rohani manusia, kepada jiwa kita itu. Kalau nggak ada itu, ya susah, jenengan kasih dalil apapun, ya tetap nggak percaya itu. Tetap nggak percaya. Itu kan seringkali dalilnya orang-orang yang nggak percaya Allah itu kan mengatakan begini. Ya, beban untuk membuktikan adanya Allah itu ya harus dipikul oleh orang yang percaya. Bukan tugas kami yang tidak percaya Allah membuktikan adanya Tuhan. Kalian yang percaya Tuhan, kaum beragamalah yang bertugas meyakinkan kami untuk meyakini Allah itu ada. Coba kami berikan dalilnya. Ya, itu kan selalu begitu. The burden of proof atau beban pembuktian itu ada pada kita yang beriman dan beragama ini. Ya problemnya dalil tentang wujudnya Allah itu sudah banyak ditulis oleh para ulama dari sejak 2 tahun yang lalu. Kalau jenengan baca buku yang ditulis oleh para teolog semua agama, dalam Islam, dalam Kristen, dalam Yahudi, mulai dari Santo Agustinus kalau di dalam Kristen sampai Thomas Aquinas, Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Taimiyah, segala itu banyak banget. Nggak terhitung dalil tentang wujudnya Allah itu. Tapi kan dalil ini kalau disodorkan kepada orang yang ngengkel tadi itu, yang memang tadi ngotot, nggak mau percaya adanya cahaya, dia hanya percaya kepada taman saja, kepada bunga-bunga yang kelihatan itu, karena cahaya nggak bisa dilihat, jadi dia nggak percaya adanya cahaya, ya susah. Jadi problemnya itu dalilnya ada, tapi jenengan tidak percaya. Ya gimana, ya sudah ya. Ya kembali kepada kaidahnya Mishkatul Anwar, ya'lamuhu man ya'lamuhu wa yazhaluhu man yazhaluhu. Yang paham, yang nggak nyandak ya sudah ya. Ya udah tinggalkan saja. Kita agree to disagree, setuju untuk tidak setuju. Karena kan iman tuh nggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Kalau nggak iman kepada Allah juga nggak apa-apa ya. Kita nggak boleh memaksa orang untuk iman kepada Allah, nggak boleh. Ya. Prinsip kita dalam Islam adalah iman atau tidak iman itu merupakan kebebasan seseorang. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau orang itu firman Allah sendiri dalam surat Al-Isra ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa itu kepingin iman, monggo. Dalilnya sudah banyak. Kalau nggak mau beriman, ngengkel, saya nggak melihat cahaya, yang saya lihat hanya pohon, hanya daun, hanya bunga. Monggo, waman syaa falyakfur. Ya, Gusti Allah tidak terpengaruh orang tidak iman, itu nggak terpengaruh. Yang butuh itu kita, bukan Allah. Iman itu kita yang butuh. Karena begitu kita iman, itu kita dapat cahaya itu. Kita menyadari adanya cahaya, ya, dan kemudian kita kembali kepada sumber cahaya itu. Jadi itu ngaji Mishkatul Anwar malam ini. Kita teruskan besok ya. Wallahu a'lam bishawab.